Hai semua, kembali lagi di mata pelajaran ekonomi kelas 11. Kali ini kita sudah sampai ke bab perpajakan. Di bab perpajakan ini, kita akan membagi materi menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertama, di kegiatan pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Kemudian, di kegiatan pembelajaran kedua, kita akan membahas mengenai sistem perpajakan di Indonesia, alur administrasi perpajakan di Indonesia, objek, dan cara pengenaan pajak. Menurut kalian, apa sih itu pajak? Di sini sudah ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak. Yang pertama dari Profesor Adriani yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian yang kedua di sini ada dari Profesor Rohmat Sumitro. Beliau menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Kemudian yang ketiga di sini ada Dr. Suparman Sumahamijaja. Menurut beliau, pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Kemudian di sini yang keempat ada Profesor Djajadiningrat. Beliau mengatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Kemudian, di sini ada pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sini pajak itu sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi di atas, pengertian menurut para ahli dan undang-undang dapat disimpulkan bahwa pajak di sini merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Nah, melalui pajak ini, masyarakat ikut membiayai pembangunan Indonesia. Kemudian, berdasarkan pengertian tadi, kita ketahui bahwa pajak itu merupakan iuran atau kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara untuk membantu pembangunan di Indonesia. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri pajak yang pertama itu iuran wajib pada negara. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang keempat, tidak mendapat balas jasa. Dan yang kelima, digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Kemudian, ada fungsi pajak. Nah, di sini pajak itu sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara, bahkan menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Nah, pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Kemudian, apa aja sih fungsi pajak?
pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budgeter ini, pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Nah, jadi di sini pajak itu digunakan untuk membiayai pembangunan seperti memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta gaji ASN. Kemudian yang ketiga di sini ada fungsi mengatur atau fungsi reguler. Di fungsi mengatur ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur ini ada beberapa. Yang pertama, memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang kedua, ada pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang ketiga, pajak itu digunakan untuk mendorong ekspor, misalnya pajak barang ekspor. Kemudian yang terakhir, pajak itu digunakan untuk berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Kemudian yang ketiga, di sini ada fungsi pemerataan. Di sini pajak mempunyai fungsi pemerataan itu artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, ada fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Nah, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur jalannya peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Salah satu contoh fungsi stabilitas itu terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan biaya masuk maupun PPN impor. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat pajak. Selain memiliki fungsi, pajak juga bermanfaat bagi masyarakat. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, apa aja sih manfaat pajak itu? Yang pertama, ada belanja pegawai, meliputi ASN, polisi, dan TNI. Dan yang kedua, manfaat pajak untuk pembangunan sarana umum. Di sini seperti membangun jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Kemudian yang kelima, membayar utang negara. Yang keenam, ada menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang terakhir, manfaat pajak ini ada menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Nah, kemudian karena pajak merupakan uang yang dikumpulkan dari masyarakat, untuk itu kita perlu mengetahui seberapa besar sih pajak yang harus dibayarkan. Lalu, bagaimana kita dapat menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan? Di sini kita akan membahas mengenai tarif pajak. Nah, tarif pajak di sini itu digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif pajak proporsional, yang kedua tarif pajak tetap, tarif pajak degresif, dan yang terakhir tarif pajak progresif. Yang pertama di sini ada tarif pajak proporsional. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Bisa kita lihat ya, di sini pendapatan kena pajak itu
ada yang mulai dari 50 juta, 75 juta, sampai 100 juta. Tetapi di sini tarif pajaknya tetap sebesar 10%. Nah, ini karena tarif pajaknya ini tetap walaupun pendapatan kena pajaknya terus meningkat atau seberapapun besar pendapatan kena pajaknya, maka disebut tarif pajak proporsional. Kemudian ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap ini adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan itu sama. Bisa dilihat di tabel, pendapatan kena pajaknya sama seperti tadi, berkisarnya 50 juta, 75 juta, dan 100 juta. Di sini besar pajaknya itu tetap sama, sebesar 15 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan tarif pajak tetap. Kemudian ada tarif pajak degresif atau menurun. Nah, tarif pajak degresif ini adalah tarif yang pengenaan pajaknya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Bisa kita lihat di tabel, di sini pendapatan kena pajaknya itu meningkat dari 50 juta ke 75 juta, terus ke 100 juta. Tetapi di sini tarif pajaknya itu menurun dari 30% turun ke 20%, terus turun lagi ke 10%. Nah, karena di sini pendapatan kena pajaknya meningkat, tetapi tarif pajaknya menurun, itu yang disebut dengan tarif pajak degresif. Kemudian yang keempat, ada tarif pajak progresif atau naik. Nah, di sini tarif pajak progresif itu adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak progresif ini itu kebalikannya dari tarif pajak degresif. Tadi kita sudah bahas kalau pajak degresif itu menurun seiring meningkatnya pendapatan kena pajak. Nah, di sini yang progresif semakin meningkat pendapatan kena pajaknya, tarif pajaknya juga ikut meningkat, ikut naik. Di sini kita lihat di tabel, yang pertama pendapatan kena pajaknya ada 50 juta, itu tarif pajaknya 10%, kemudian meningkat 75 juta ke tarif pajaknya 15%, kemudian yang terakhir 100 juta, tarif pajaknya meningkat lagi ke 20%. Nah, itu yang disebut dengan tarif pajak progresif atau naik. Nah, di sini kita bisa membandingkan dari masing-masing tarif pajak tadi. Bisa kita lihat di sini objek pajaknya ada 50 juta, 75 juta, dan 100 juta. Untuk tarif pajak tetap, itu biaya yang dikenakan itu tetap sebesar 15 juta. Untuk yang proporsional, tarif pajaknya di sini tetap. Kemudian untuk yang degresif, semakin meningkatnya objek pajak, di situ tarif pajaknya semakin menurun. Kemudian yang progresif, semakin naik objek pajaknya, maka tarif pajaknya juga ikut semakin naik. Kemudian perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Nah, selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang perlu diketahui oleh kalian semua dan tidak masuk klasifikasi pajak. Hal ini juga merupakan sumber penerimaan negara dan daerah. Nah, apa sajakah itu? Nah, di sini sumber penerimaan negara dan daerah diantaranya ada retribusi, yaitu iuran rakyat yang disetorkan kepada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Kemudian di sini ada cukai. Cukai ini merupakan iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya seperti rokok. Kemudian ada bea masuk. Di sini bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud
untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar itu dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang itu akan diekspor. Kemudian yang terakhir ada sumbangan. Nah, sumbangan di sini adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Nah, pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut itu dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan-sumbangan itu tadi itu hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan. Contohnya misalkan sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan seperti itu. Nah, kemudian apa sih perbedaannya pajak dengan pemungutan lainnya? Di sini kita akan membahas perbedaan pajak dan pungutan lainnya. Dilihat dari hukumnya, pajak itu diatur undang-undang. Sedangkan pungutan resmi lainnya itu ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Balas jasa, pajak di sini tidak diterima secara langsung. Kalau pungutan resmi lainnya dapat diterima secara langsung. Objeknya kalau pajak itu umum karena masyarakat ya. Terus pungutan resmi lainnya itu orang-orang tertentu, misalkan kayak sumbangan tadi, itu orang tertentu yang membayar sumbangan untuk hal tertentu tadi. Kemudian dari sifat, pajak itu memaksa, kalau pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sanksi, pajak sesuai dengan tercantum dalam undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada jatuh tempo. Pajak itu sesuai tahun pajaknya, sedangkan pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan pemakaiannya. Kemudian, pemungutan pajak ini pada dasarnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Maka dari itu, terdapat beberapa asas dalam perpajakan. Di sini kita akan membahas mengenai asas pemungutan pajak. Menurut beberapa ahli mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak itu yang pertama oleh Adam Smith, yang pertama itu ada asas equality. Asas equality ini asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Nah, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara ini harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajaknya. Yang kedua ada asas certainty, yaitu asas kepastian hukum. Nah, di sini semua pungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada asas convenience of payment, atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu, atau asas kesenangan. Di sini pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, atau saat yang paling baik. Misalnya, di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya, atau di saat wajib pajak itu menerima hadiah. Yang terakhir, ada asas efisiensi, atau asas efisien, atau ekonomis. Nah, di sini biaya pemungutan pajak itu diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Kemudian ahli lain, Yujirani, ini menyatakan asas pemungutan pajak itu yang pertama ada asas daya pikul. Di sini besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi juga pajak yang dibebankan. Yang kedua ada asas manfaat. Di sini asas manfaat itu pajak yang dipungut oleh negara itu harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada asas kesejahteraan.
Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuannya tadi ya, fungsinya tadi, manfaat juga. Kemudian yang keempat ada asas kesamaan. Asas kesamaan ini dalam kondisi yang sama antar wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Dan yang terakhir ada asas beban. Ini pungutan pajak itu diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pajak. Nah, pajak di Indonesia itu sangat beragam macamnya dan kebutuhannya juga. Lalu apa aja sih jenis-jenis pajak dan bagaimana contoh dari pajak-pajak tertentu? Jenis-jenis pajak ini tuh dibagi menjadi 3 berdasarkan golongannya. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sasarannya atau objeknya, yang ketiga itu berdasarkan siapa yang memungut. Di sini berdasarkan sifatnya, pajak itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak langsung, dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung ini itu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilempahkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung ini pajak yang harus dibayarkan pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan bea impor. Yang kedua berdasarkan sasarannya atau objeknya. Di sini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada pajak subjektif dan yang kedua ada pajak objektif. Pajak subjektif ini itu pajak yang pemungutannya itu berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak tersebut. Contohnya seperti pajak penghasilan, kemudian ada pajak kekayaan. Sedangkan pajak objektif itu pajak yang pemungutannya itu berdasarkan objeknya atau tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajaknya. Di sini contohnya seperti pajak bumi bangunan, PBB, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Yang ketiga berdasarkan siapa yang memungut. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak pusat ini pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak daerah di sini itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya di sini seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklame. Ini kita bisa lihat contoh-contoh pajak tadi. Yang pertama ada PPN, ini bentuknya seperti ini, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pajak reklame. Dan yang terakhir ada pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Sekian live hari ini untuk pertemuan yang kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada dan soal latihan di e-modul yang sudah disediakan. Dan jika kalian mendapatkan skor yang bagus setelah mengerjakan soal latihan, kalian bisa melanjutkan untuk membaca materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya, atau jika kalian masih belum
memenuhi skor untuk melanjutkan materi. Berikutnya, kalian bisa mengulas ulang materi yang sebelumnya itu tadi. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.